Inilah revolusi mental, membangun generasi cerdas berkarakter, hadapi perubahan zaman, harapan bangsa untuk masa depan. Razak Mulyana SPD MPD akan melakukan wawancara mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Bapak, bisa kita mulai wawancaranya? Ya, siap Bu. Siap. Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Berkaitan dengan mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika dan bujukan moral, maka kemudian terlebih dahulu kita harus memahami dulu apa yang dimaksud dengan dilema etika dengan bujukan moral tersebut. Ini sesuatu hal yang memang menjadi suatu perhatian yang sangat besar sekarang di dewasa ini di dunia pendidikan. Kaitannya juga hal yang disebut sepertinya adalah sesuatu konsep yang hampir sama, namun dua konsep tersebut berbeda. Nah, kaitannya dengan dilema etika, gitu ya. Kita dihadapkan ke dalam dua buah pilihan, gitu ya, kalau yang namanya dilema etika tersebut. Tetapi memiliki sebenarnya dua pilihan tersebut sama-sama benar, gitu. Tetapi kalau kita dihadapkan ke dalam dua pilihan tersebut, jelas kita harus memilih yang satu kan untuk ditindaklanjuti tersebut. Nah, salah satu contoh misalnya gini, di sekolah ada suatu hal yang sangat penting dibagi peserta didik, yang terutama adalah kaitannya dengan pendidikan karakter. Itu tentang karakter. Salah satu sesuatu yang berkaitan dengan karakter adalah kedisiplinan. Contohnya gitu, tentang kedisiplinan siswa. Nah, salah satu yang berkaitan dengan kedisiplinan siswa tersebut adalah waktu masuk sekolah. Nah, contoh misalnya di SMA Negeri 2 Garut, bahwa masuk sekolah itu atau pembelajaran itu akan dimulai jam 7.00 tepat. Tetapi kemudian ada aturan bahwa siswa harus sudah hadir di sekolah itu 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Maka kemudian ini akan berkaitan dengan ditemukannya ada beberapa orang peserta didik yang kemudian kesiangan. Nah, di dalam melakukan tindakan terhadap siswa atau peserta didik yang kesiangan tersebut, kalau sesuai dengan aturan yang berlaku di sekolah, misalnya bahwa nanti sebelum masuk ke kelas, siswa tersebut harus melalui piket terlebih dahulu. Nah, oleh piket kemudian ditanya, karena itu kaitannya dengan kedisiplinan, maka kemudian dicatat, kemudian nanti dilihat bagaimana perilaku yang dilakukan oleh peserta didik tersebut berkaitan dengan kesiangan tersebut. Nah, kenapa? Karena ada kalanya itu nanti akan berkaitan dengan apa? Dengan jarak peserta didik dari sekolah. Kemudian nanti kaitannya dia itu ke sekolah menggunakan kendaraannya itu apa? Kalau dekat misalkan jalan kaki, atau kalau jauh apakah menggunakan kendaraan umum ataupun juga menggunakan kendaraan pribadi. Nah, itu yang nanti akan menghadapkan kepada kita kaitannya dengan dilema etika tersebut. Tetapi tetap kan kita harus mengambil keputusan, tetapi kemudian keputusan kita itu harus bijaksana sesuai dengan permasalahan tersebut. Nah, kalau misalnya contoh gini, ada seorang peserta didik tinggalnya agak jauh dari sekolah, tetapi kemudian orang tua memfasilitasi peserta didik anaknya tersebut dengan kendaraan bermotor, contohnya kendaraan roda 2, untuk lebih melancarkan mobilitas peserta didik tersebut dari rumah ke sekolah. Nah, tetapi apabila misalnya sesudah menggunakan kendaraan pribadi juga masih terus-terusan melakukan kesiangan, nah itu kan sesuatu yang memang menjadi kebiasaan bagi si anak tersebut. Nah, ini tetap kita harus melakukan tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku di sekolah kita.
Kalau misalnya tidak ditunda-tunda, penanganannya tersebut akan menjadi habit, kebiasaan bagi si anak yang akan kemudian menjadi, kalau sudah jadi kebiasaan kan jadi perilaku nantinya. Nah, itu yang akan berkaitan dengan hal tersebut. Nah, itu kan dari dilema etika, tetapi tetap kita harus mengambil keputusan sebagai pemimpin untuk melakukan penanganan secepatnya terhadap hal tersebut. Beda dengan bujukan moral gitu ya. Kalau itu kan ada benar salah kalau moral tersebut gitu ya. Ketika seorang peserta didik melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan aturan, baik yang aturan di sekolah ataupun norma-norma yang berlaku di masyarakat atau agama, itu jelas kan kaitannya dengan benar salah. Nah, kita harus melakukan tindakan yang nantinya supaya si anak tersebut tidak mengulangi perbuatan-perbuatan tersebut yang baik yang melanggar aturan di sekolah ataupun norma-norma yang lainnya. Nah, maka kemudian mengidentifikasinya dengan cara mengobservasi kasus-kasus yang terjadi tersebut, sehingga kemudian nanti kita melihat prioritas yang nanti harus segera ditangani untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Demikian mungkin untuk yang kaitannya dengan mengidentifikasi kaitannya dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika dengan bujukan moral tersebut. Selama ini juga Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Nah, ini kan pertanyaan yang hampir sama dengan tadi yang kaitannya dengan pengambilan keputusan dihadapkan kepada dilema etika tersebut. Itu kan sama-sama memang mengandung kebajikan tersebut. Tapi ketika kita dihadapkan ke dalam dua pilihan, tetap kita harus memilih salah satu, gitu ya. Tidak bisa kita kemudian memilih dua-duanya, tetap. Nah, langkah yang diambil oleh saya selaku pimpinan di Satuan Pendidikan, yaitu di SMA Negeri 2 Garut, kita akan melihat kadar dari kebaikan tersebut. Yang memiliki nilai tinggi dari kebaikan di antara dua kasus tersebut yang mana? Nah, maka yang memiliki nilai yang tertinggi dan kemudian berpengaruh terhadap yang lebih besar dari pilihan tersebut, itu yang akan lebih didahulukan untuk pilihannya. Itu mungkin. Selanjutnya Pak, dalam pengambilan keputusan pasti memerlukan langkah-langkah. Kira-kira langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Bapak gunakan? Di dalam melihat suatu kasus, ya jelas bahwa yang namanya suatu organisasi, satuan pendidikan adalah organisasi, suatu sistem. Jelas akan di dalamnya kan ada warga sekolah, dari mulai guru, kemudian atau tenaga pendidik, ada tenaga kependidikan, kemudian ada peserta didik, dan juga ada orang tua siswa, sehingga dengan memiliki karakter yang berbeda-beda. Kemudian ada hal lain yang juga ada di suatu satuan pendidikan, ada kurikulum, ada sarana prasarana, kemudian ada tadi bangunan sarana prasarana, sehingga kemudian banyak sekali atau ada beberapa permasalahan-permasalahan yang melingkupi dari organisasi satuan pendidikan tersebut. Nah, bagaimana di dalam memecahkan masalah tersebut yang terjadi di satuan pendidikan? Ya, kita harus mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada tersebut, kemudian juga identifikasi nanti kekuatan-kekuatan yang nantinya bisa menyelesaikan dari permasalahan tersebut. Nah, setelah kita mengidentifikasi bagaimana, ya dengan cara melakukan pengamatan atau observasi yang dilakukan di lingkungan satuan pendidikan tersebut, baik terhadap sumber daya manusianya maupun terhadap sarana prasarana yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Sehingga kemudian sesudah kita mengantongi permasalahan-permasalahan tersebut, sehingga kemudian dilakukan dengan musyawarah dengan tim manajerial di sekolah, sehingga kemudian kita mana yang harus didahulukan gitu ya, dari musyawarah tersebut kemudian disimpulkan mana yang harus dilakukan atau memiliki skala prioritas untuk segera diselesaikan permasalahan tersebut. Kenapa? Kalau tidak diselesaikan permasalahan tersebut, maka nanti akan berdampak yang besar terhadap satuan pendidikan.
Nah, itu demikian dalam proses untuk pengambil keputusannya. Selama ini Pak, hal-hal apa saja yang kiranya Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Di dalam pengambilan keputusan untuk memecahkan kasus yang berkaitan dengan dilema etika tersebut, ya jelas bahwa karena sekolah atau satuan pendidikan adalah suatu organisasi, kemudian kepala sekolah punya tim manajerial yang dilibatkan di dalam untuk satuan pendidikan tersebut, tetapi nanti akhirnya tetap bahwa pengambil kebijakan adalah kepala sekolah yang akhirnya. Sesudah tadi kebiasaan kita di dalam apa yang diambil di sekolah ini untuk suatu kasus dengan melakukan musyawarah. Nah, salah satu contoh karena di sini ada yang namanya TPMPS atau tim penjamin mutu pendidikan sekolah. Nah, dimusyawarahkan di dalam TPMPS tersebut, kemudian semuanya bisa mengajukan masukan-masukannya, tetapi tetap akhirnya kemudian diambil keputusan oleh kepala sekolah. Nah, dengan cara yang demikian keputusan tersebut diambil secara musyawarah di dalam TPMPS itu menurut pemikiran saya itu sangat efektif di dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika tersebut. Pengambilan keputusan Pak, banyak sekali tantangan pastinya ya Pak ya. Kira-kira hal apa saja yang menjadi tantangan Bapak ketika mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Nah, yang memang agak sulit menyelesaikan suatu kasus yang berkaitan dengan dilema etika ketika sesuatu hal itu sudah menjadi kebiasaan, ya. Kemudian meskipun itu merupakan suatu kebiasaan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, tetapi kemudian karena sudah menjadi kebiasaan sehingga menjadi suatu kebenaran, dianggap benar. Nah, itu akan sangat sulit dan akan lama, bukan sulit, akan lama untuk menyelesaikan kasus-kasus yang seperti itu. Kenapa? Karena menganggap bahwa hal-hal tersebut itu sudah merupakan kebiasaan yang sudah dianggap benar yang berlaku di suatu organisasi, dalam hal ini dalam satuan pendidikan. Nah, tetapi dengan terus melakukan pendekatan-pendekatan, kemudian menyampaikan sehingga akhirnya dengan cara sosialisasi baik dari langsung oleh kepala sekolah di dalam pertemuan-pertemuan dengan GTK yang ada di satuan pendidikan tersebut ataupun dengan antar teman, sehingga dengan satu dengan yang lainnya, sehingga kemudian akhirnya semuanya itu akan memahami hal tersebut sehingga kemudian dapat terselesaikan. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian sebuah kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Bapak jalankan? Di dalam penyelesaian kasus tersebut tergantung kadar dari kasus tersebut. Ketika misalnya kasusnya itu memang harus segera diselesaikan, berarti harus secepatnya diselesaikan atau di tempat itu juga gitu ya untuk menyelesaikan. Tetapi ketika kemudian dinilai bahwa kasus tersebut kemudian bisa penyelesaiannya itu ditunda, gitu ya, maka kemudian dilakukan di dalam suatu briefing atau pertemuan dengan TPMPS yang ada di sekolah ini untuk menyelesaikan kasus tersebut. Dan untuk mengevaluasi di dalam kegiatan-kegiatan yang mungkin saja di dalamnya itu ada kasus-kasus, memang ada pertemuan rutin yang dinamakan dengan rapat koordinasi yang dilakukan di TPMPS untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan, sehingga kemudian apabila ternyata di dalamnya juga ada kasus-kasus yang terjadi yang perlu diselesaikan. Jadi untuk bagaimana menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan dilema etika tersebut, kita melihat tingkatan dari kasus tersebut. Kalau dianggap berat dan perlu diselesaikan, maka harus secepatnya itu diselesaikan pada saat itu juga supaya tidak merembet menimbulkan suatu chaos yang ada di lingkungan sekolah tersebut.
Selanjutnya Pak, dalam pengambilan keputusan apakah ada seseorang atau faktor yang mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan bahwa sekolah atau satuan pendidik adalah suatu organisasi, kemudian kepala sekolah punya tim pendukung yang dinamakan dengan middle manager itu dia yang ada di tim dari kepala sekolah tersebut. Kenapa? Karena yang namanya kepala sekolah itu bukan Superman, maka kemudian saya itu berprinsip bakal membentuk yang lebih baik bukan membentuk Superman tetapi membentuk seperti tim. Nah, oleh karena itu, yang membantu saya di dalam menyelesaikan atau kasus-kasus ketika ada kasus tersebut yang tadi dikatakan, karena kebetulan ada yang pembantu kepala sekolah yang kemudian masuk di Kaudi SMA Negeri 2 Garut itu yang dinamakan dengan TPMPS. Nah, maka kemudian ketika ada permasalahan-permasalahan yang terjadi di satuan pendidikan ini, maka nanti dimusyawarahkan di dalam TPMPS untuk mengambil keputusan, sehingga keputusan tersebut bukan hanya keputusan kepala sekolah tetapi keputusan tim yang nantinya menjadi kebijakan dari kepala sekolah untuk kebijakan dari satuan pendidikan sini. Yang terakhir Pak, dari semua pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah saya ajukan, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dan dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika? Untuk mengambil keputusan di dalam menyelesaikan kasus dilema etika tersebut, kita harus bijaksana. Itu kata kuncinya, bijaksana. Kenapa? Karena ketika dihadapkan ke dalam suatu kasus, kita harus memahami dulu kasus tersebut seperti apa. Nah, contoh misalnya, kita harus adil di dalam memberikan atau penanganan terhadap peserta didik. Contoh kecil misalnya yang kesiangan. Mungkin saja mereka itu mengapa sampai kesiangan, ada hal-hal yang kemudian yang dilakukan oleh anak tersebut di dalam membantu keluarganya. Kenapa? Ada beberapa anak yang kemudian harus terlibat di dalam kegiatan ekonomi keluarga. Ya, ada misalnya yang orang tuanya sebagai pedagang kecil, contoh pedagang gorengan, mereka harus ikut membantu orang tuanya dari mulai malam sampai ke menjelang pagi, gitu ya, membantu ibunya untuk memasakkan dari barang dagangan tersebut. Nah, hal ini jelas akan berpengaruh terhadap kegiatan pembelajaran dari si anak tersebut. Nah, kita tidak bisa menyamaratakan kasus per kasus kepada setiap individu yang ada di sekolah tersebut. Maka kata kuncinya bahwa kita harus bijaksana di dalam menyelesaikan kasus-kasus yang ada di satuan pendidikan. Terima kasih Pak atas waktunya yang sudah meluangkan waktu untuk saya melakukan wawancara dengan Bapak. Demikian wawancara saya dengan Bapak Kepala SMA Negeri 2 Garut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuria, merupakan calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Garut. Bersama saya Ibu Haja Ida Hidasa SPD MPD, merupakan Kepala Sekolah SD Negeri 2 Mekar Bakti, Kadung Muara, Garut. Kami akan melakukan wawancara mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Ibu, bersediakah untuk melakukan wawancara dengan saya? Insya Allah kembali saya bersedia. Terima kasih Ibu atas waktunya. Di sekolah Ibu sebagai kepala sekolah atau sebagai pemimpin sekolah,
Pernahkah Ibu mendapatkan sebuah kasus mengenai dilema etika atau rujukan moral? Tentu saja selama kurang lebih 3 tahun kepemimpinan saya di SDN 2 Mekar Bakti ini, banyak hal-hal yang saya temui, baik itu yang termasuk pada kategori dilema etika maupun kategori rujukan moral. Dalam hal kasus yang berkaitan dengan dilema etika, contoh kecilnya saja atau yang masih hangat, kebetulan di gugus Laksminingrat ini akan diadakan in-house training yang berkaitan dengan kurikulum merdeka. Nah, di sekolah saya ada satu guru yang tidak bisa mengikuti karena bertepatan atau bentrok dengan tugas beliau, karena beliau juga selain sebagai ibu guru, dia juga sebagai ibu kades. Nah, pada saat kegiatan in-house training tersebut, kebetulan beliau juga mendapat undangan rapat yang diundang oleh Pak Camat sebagai ketua PKK. Nah, tentu saja saya sebagai seorang manajer di sekolah ini harus bisa memberikan keputusan yang tidak merugikan, baik itu untuk pihak sekolah maupun kepada beliau sendiri. Oke Ibu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu mengenai pengambilan keputusan Ibu. Yang pertama Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Jika kita mengidentifikasi kasus apakah itu termasuk dilema etika ataupun rujukan moral, tentunya kita harus menganalisis dulu kasus tersebut. Dilihat dari nilai kebenarannya, dilihat juga dari aspek moralnya, lalu dilihat juga dari hukum dan kepatuhannya. Oke Ibu, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Tentunya ketika saya harus memutuskan sebuah kasus di mana kasus tersebut memang dilihat dari berbagai aspek benar dan benar, tentu saya juga harus berdiskusi dengan para stakeholder yang ada di sekolah ini. Selain saya juga melakukan diskusi atau koordinasi dengan para stakeholder yang ada di sekolah, tentu saya juga akan meminta pendapat atau pandangan dari pihak-pihak terkait seperti atasan saya, itu para pemangku kepentingan yang ada di atas saya. Selain itu juga meminta pendapat dari Bapak Komite sebagai penasehat dari lembaga pendidikan ini. Selanjutnya Ibu, ketika Ibu melakukan pengambilan keputusan pasti ada langkah-langkah yang harus ditempuh ya Bu. Kira-kira langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan ketika pengambilan keputusan? Langkah-langkah yang saya ambil untuk menentukan keputusan yang harus disepakati, pertama mengidentifikasi dulu masalahnya seperti apa, lalu dilakukan analisis bersama para stakeholder kalaulah memang masalah tersebut dianggap cukup berat. Nah, setelah dianalisis lalu didiskusikan madarat dan manfaatnya. Setelah itu kita cari dulu sumber-sumber yang lain untuk kasus-kasus yang sama, apakah seperti apa misalnya dampak-dampaknya yang pernah terjadi. Nah, kalau memang dirasakan sudah pas, lalu kita putuskan secara bersama-sama. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentunya saya akan mengedepankan kepada keterbukaan bersama para stakeholder yang ada di sekolah. Mengapa? Karena sikap terbuka itu sangatlah diperlukan
dalam pengambilan keputusan. Transparansi misalnya ketika ada permasalahan, ketika kita berbincang-bincang dengan para stakeholder, tentunya itu menunjukkan adanya transparansi sehingga mereka merasa dilibatkan, mereka merasa diakui, dan keabsahan dari keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh berbagai pihak. Selanjutnya ya Bu ya, dalam pengambilan keputusan pasti Ibu banyak sekali menghadapi tantangan atau rintangan Ibu ya. Kira-kira selama ini tantangan apa yang Ibu hadapi ketika mengambil sebuah keputusan dalam kasus dilema etika? Tantangan terberat dalam pengambilan keputusan sebuah dilema etika yaitu nurani kita. Mengapa saya mengatakan nurani? Karena ketika kita memang harus mengambil keputusan sesuai dengan aturan yang berlaku, tetapi kita juga tidak bisa mengesampingkan nurani dari bawahan, nurani kita kepada bawahan. Mengapa bawahan melakukan seperti itu? Tentunya juga untuk kebaikan mereka, dan ketika kita harus menjegalnya, kalau katakan menjegal, tentu akan berdampak kepada psikologis mereka. Mereka akan berbalik, bisa saja kan mereka berbalik tidak menyukai apa yang kita putuskan. Padahal sebetulnya keputusan itu memanglah sebuah keputusan yang harus ditempuh oleh seorang manajer gitu. Terima kasih Bu. Selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ketika Ibu mendapatkan suatu permasalahan, apakah Ibu langsung mengambil keputusannya itu langsung di tempat ataukah menunggu nanti prosedur selanjutnya? Bergantung dari berat ringannya sebuah dilema etika atau sebuah kasus. Jika memang ketika kita mengambil keputusan dan ketika kita juga mempertimbangkan nurani dan dampaknya tidak terlihat tidak terlalu signifikan, tentu saya akan putuskan langsung. Tetapi jika dampak yang dirasakan atau dampak yang saya pandang atau saya amati terlalu beresiko, tentu saya akan mengkomunikasikan dulu dengan para stakeholder yang ada di sekolah ini. Ibu ya, Ibu dalam pengambilan keputusan itu, apakah ada seseorang atau faktor yang mempengaruhi Ibu atau mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Seseorang yang menghambat atau mempermudah tentu saja para pemangku kebijakan atau atasan saya. Ketika saya mengambil keputusan yang terkait pada dilema etika, saya juga tentu harus membicarakan dahulu dengan stakeholder yang ada. Khawatir jika ada ketidaksepahaman antara keputusan yang saya ambil dengan pandangan dari mereka. Terima kasih Ibu. Pertanyaan terakhir Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, itu sangat membantu saya ya sebagai CGP untuk saya dalam pengambilan keputusan. Nah, kira-kira menurut Ibu pembelajaran apa yang Ibu dapatkan dari pengalaman Ibu selama ini dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Pengalaman saya ketika saya dihadapkan pada sebuah kasus yang termasuk pada kategori dilema etika, tentu saja kita harus lebih mengedepankan kebijakan. Mungkin Ibu sering mendengar ada kata kebijakan, ada juga ada kata kebijaksanaan. Nah, jika keputusan yang kita ambil harus letak-letak gitu ya, tentu akan banyak kontra-kontra di bawah kita. Tetapi jika kita juga bisa memposisikan nurani atau kebijakan kita juga diutamakan atau dipakai, tentu kita bisa meminimalisir kontra-kontra tersebut. Ibu terima kasih atas waktunya, terima kasih atas wawancaranya yang begitu sangat lugas. Demikian wawancara saya dengan Ibu Haja Ida Hindasa SPD MPD yang merupakan Kepala Sekolah dari SD Negeri 2 Mekarbakti, Kadungora. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
revolusi mental, membangun generasi cerdas berkarakter, hadapi